bagaimana kabarnya? Oke, sudah lama ya kita tidak beribadah secara online. Pada kesempatan kali ini kita akan beribadah secara online, beribadah Jumat Agung bersama untuk memperingati wafatnya Tuhan Yesus yang mati di kayu salib karena kasih-Nya, karena cintanya kepada kita umat manusia ini agar membebaskan kita dari dosa. Yuk, sekarang kita bangkit berdiri, kita bersama memujikan Yesus disalibkan karena cintanya kepada kita, kepada Kak Widya, kepada adik-adik semua. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Sekali lagi lebih cepat. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Pelan-pelan ya. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk beribadah secara online. Tuhan tolong pimpin kami agar kami dapat mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhir, dan Tuhan sendiri yang akan menyertai kami agar kami boleh fokus dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan, amin. Nah adik-adik tahu kan Tuhan Yesus sayang sama kita seperti yang udah dikatakan di Alkitab bahwa Tuhan Yesus itu sayang banget sama kita, sampai rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Nah sekarang adik-adik ayo kita berdiri lagi. Kita mau katakan Yesus sayang padaku sesuai dengan apa yang dikatakan di Alkitab. Tuhan Yesus turun dari surga menjadi manusia yang penuh di dunia ini, yang penuh dengan dosa-dosa, dengan celah. Tapi Tuhan Yesus mau baik hati menebus dosa-dosa kita. Bersama-sama kita nanti akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, yuk siapkan Alkitabnya, ambil dulu ya Alkitabnya. Boleh di pause bentar? Oke, sekarang sudah Alkitabnya sudah selesai, sudah siap. Yuk sekarang kita mau bersama-sama pujikan, kita mau renungkan lagu ini bersama-sama. Karena kasih Tuhan yang baik hati sama kita, Tuhan yang mau lemah lembut menebus dosa-dosa kita, Tuhan Yesus yang baik hati itu mau menebus dosanya untuk kita. Mari bersama kita pujikan karena kasih-Nya. Yesus turun dari surga.
adik-adik silakan dengan sikap berdoa ya. Kita mau katakan, mengapa Yesus turun dari surga? Mengapa Yesus turun dari surga, masuk dunia gelap penuh celah, berdoa dan bertumbuh dalam nama, jalan pahit pun diterimanya. Mengapa Yesus menderita di darat, dan mahkota duri pun dipakainya? Mengapa Yesus mati bagi saya, kasihnya yang kalah kasihnya. Salam, selamat pagi adik-adik yang di rumah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pak Ol percaya semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan sukacita. Nah, yang benar-benar bahagia sukacita, tolong lambaikan tangannya lebih tinggi. Oke, tidak hanya lambaikan tangan, coba berikan senyum ke kanan kiri kalian. Senyum yang terbaik, yang termanis. Yuk silahkan 1, 2, 3. Semua kasih senyum buat orang tuanya, buat kakak adiknya. Oke, luar biasa ya. Adik-adik, hari ini kita sedang memperingati Jumat Agung, di mana Yesus menyerahkan dirinya untuk siapa? Untuk menebus dosa kita. Nah, untuk itu mari kita awali firman Tuhan kita pagi ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk setiap kebaikan yang selalu Kau berikan kepada kami. Kami ucap syukur karena kami punya Allah yang luar biasa, Allah yang rela menyerahkan nyawanya untuk kami. Pagi ini Tuhan, kami mempersiapkan hati kami mau mendengarkan cerita firman-Mu, biarlah kami boleh mengerti dan melakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut dengan penuh ucapan syukur firman-Mu pada pagi ini. Haleluya, amin. Adik-adik yang di rumah, tema renungan hari ini adalah Yesus wafat supaya kita selamat. Apa? Kita ulangi bersama-sama. 3, 2, 1. Yesus wafat supaya kita selamat. Ada satu ayat yang berkati Pak Wal dari Yohanes 3 ayat 16. Bagi kalian yang sudah bisa membaca, sudah membawa Alkitab, yuk kita buka bersama-sama ya. Yohanes 3 ayat 16. Oke, Pak Wal akan membacakan untuk kita semua. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak Tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Wah, adik-adik, hari ini Pak Wal tidak sendirian loh. Ya, Pak Wal ditemani oleh beberapa teman Pak Wal. Mau tahu enggak kalian? Nih, yang pertama adalah, wah, siapa ya? Nah, teman Pak Wal biar kenalan sendiri ya. Oke, silahkan kamu perkenalkan diri kamu ya. Halo semuanya, namaku Dodo. Oh, Dodo. Bagaimana kabar kamu hari ini, Dodo? Baik, Pak. Oke, baik. Wah, kalau kita dengan teman-teman ya, kita punya banyak teman pasti bahagia. Teman yang kedua yang akan menemani Pak Wal hari ini adalah, wah, cantik ya. Kita mau yuk dengerin suaranya. Apakah suaranya secantik orangnya? Silakan. Halo teman-teman, namaku Tata. Oh, Tata. Dodo Tata. Wah, nama yang bagus ya, mudah diingat. Oke, nah, sebentar. Pak Wal kok dengar ada suara tangisan ya? Kamu nangis dong? Kamu nangis? Enggak, Pak, aku enggak nangis. Coba tanya Tata. Enggak. Kalau Tata? Enggak juga, Pak. Tata nggak nangis. Oh, enggak ya?
jangan-jangan adik-adik yang di rumah ada yang menangis? Pak Wal cek satu-satu ya. Oh, nggak ada. Siapa ya, Dos? Siapa ya? Kayaknya dari sini ya. Oh, teman kita Kanya. Sini Kanya. Wah, kenapa Kanya kok sedih nangis hari ini? Kan aku berteman dengan Dodo dan Tata, Pak. Aku sudah sering berkorban untuk mereka, mentraktir mereka, membantu mereka. Tapi mereka tidak pernah mau untuk membantu aku. Bahkan mereka tidak mengakui kalau aku sering berkorban untuk mereka. Bener enggak, Do? Loh, nggak tahu Pak. Dia nangis sendiri Pak, kayak orang aneh. Bener kan ya? Enggak. Gimana, Tata? Tata gimana? Nggak tahu, Pak. Setiap hari perasaan kami peduli, tapi kayaknya Kanye yang terlalu mudah tersinggung deh. Males berteman sama dia. Males. Iya Pak. Kamu juga, Do? Iya Pak. Males banget berteman sama dia, padahal kita juga sudah berkorban. Malahan dia yang paling kurang berkorban dari antara kita. Ya. Apakah betul kan ya? Oh, enggak lah, Pak. Nah, sudah pernah enggak Kanya menyampaikan hal itu kepada teman-temannya, Dodo dan Tata? Belum. Oke. Kalau misalkan hari ini diselesaikan bagaimana? Kalian supaya tetap berteman. Gak mau ah. Daripada berteman sama mereka, mending aku main sendiri sama handphone aku. Males. Kanya, ingat enggak 2000 tahun yang lalu ya, ada tokoh yang luar biasa, berani menyerahkan dirinya bahkan mati untuk umat manusia. Tahu enggak? Kanya? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, betul ya. Jadi Tuhan Yesus benar-benar, karena tadi kita sudah membaca ya Yohanes 3:16, karena kasihnya yang luar biasa Yesus berani mati ya, untuk menebus dosa kita. Itu pengorbanan yang luar biasa. Mungkin pengorbanannya Kanya kalau diukur nggak ada apa-apanya gitu. Jadi kita melalui ibadah hari ini diingatkan ya bahwa Yesus itu berkorban untuk kita itu luar biasa. Sebelum disalib, dia dihina, dia dipermalukan, dia dicambuk. Apakah Yesus marah? Tidak. Karena Yesus tahu orang-orang saat itu tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dan Yesus selalu mengampuni. Sampai akhirnya Yesus disalib. Setelah disalib pun Yesus masih diapain perutnya? Ditusuk. Wah, kasihan banget ya. Ketika Yesus berkorban, apakah dia minta imbalan dari kita? Tidak kan? Iya. Untuk itu Kanya, mungkin Kanya sudah banyak berkorban untuk teman-temannya, itu juga sangat bagus, baik sekali. Tetapi jangan sampai kita minta imbalan. Karena kalau teman-teman Kanya tidak melakukan apa yang seperti Kanya inginkan, pasti Kanya akan sedih, akan kecewa. Gitu ya adik-adik yang di rumah? Gitu ya Dodo? Iya Pak. Gitu Tata? Siap, Pak. Oke, jadi bagaimana Kanya? Mau ndak mengampuni teman-temannya dan mau berteman lagi sama teman-temannya? Mau deh, Pak. Kalau kayak gitu, Tata, Dodo, aku minta maaf ya karena sudah berbuat salah sama kalian. Bukannya mengatakan apa yang menjadi permasalahanku, aku malah marah-marah sendiri. Dodo, mau mengampuni enggak kamu? Iya Kanya. Aku juga minta maaf karena mungkin di mata kami kamu kurang berkorban, padahal sebenarnya kamu sudah banyak berkorban. Oke, kalau Tata? Iya, Kanya, kami minta maaf juga ya. Iya. Wah, awal jadi tambah sukacita, tambah seneng banget. Kalian sudah kembali lagi berteman. Nah, adik-adik di rumah, bagaimana dengan kalian? Pernahkah kalian merasakan apa yang dirasakan oleh temannya Pak Wal, yaitu Kanya?
merasa sudah banyak berkorban tetapi nggak dihargai oleh teman-temannya. Ya, nah, Paulus sudah bercerita tadi ya bahwa Yesus berkorban luar biasanya untuk kita. Nah, mungkin Paulus mau tanya nih sama temannya Paulus ya, apa ya yang mereka dapatkan setelah tahu bahwa Yesus berkorban untuk kita. Siapa dulu ya? Kayaknya Dodo dulu ya adik-adik. Oke, gimana Dodo? Jadi yang saya dapatkan dari firman Tuhan hari ini adalah pengorbanan Yesus yang sangat besar melebihi pengorbanan manusia, sehingga dia rela mati di kayu salib demi mengasihi kita, umatnya, mengasihi saya, Pak Wal, dan teman-teman semua yang di rumah. Oke, jadi nggak hanya Dodo, nggak hanya Pak Wal, nggak hanya Kanya, tetapi kalian juga yang di rumah ya. Bagus sekali ya Dodo, terima kasih. Kalau gitu, menurut Tata gimana? Kalau dari firman hari ini, Tata belajar kalau Tata melakukan banyak kesalahan. Jadi, Tata harus meminta pengampunan kepada Tuhan agar Tata diampuni dan bisa memperbaiki kesalahan yang Tata lakukan. Oke, terima kasih. Adik-adik pasti di rumah pernah ya melakukan kesalahan. Pernah enggak minta maaf sama papa, mama, sama teman, sama kakak, sama adik ya. Kita harus meminta maaf ketika kita melakukan kesalahan. Wah, keren juga ya Tata ya. Baik, kalau begitu bagaimana dengan Kanya? Kalau menurut Kanya, kita harus mulai untuk belajar menghormati orang tua kita, menghormati guru kita, menyayangi teman-teman kita. Juga kita harus belajar untuk menghargai setiap waktu-waktu kita. Jangan seperti Kanya tadi, ketika marah-marahan sama Tata, sama Dodo, Kanya cuma main HP sendiri aja, nggak mau belajar, nggak mau membantu orang tua. Jadi harus mulai belajar untuk menghargai setiap waktu-waktu yang ada. Oke, ada enggak ya dari adik-adik yang setiap hari pegang handphone waktu yang belajar nanti ada? Kita belajar seperti Kanya ya, bahwa kita harus menghargai waktu yang sudah Tuhan berikan. Adik-adik tugasnya belajar, ketika yang sudah sekolah, ayo rajin belajar ya. Adik-adik yang di rumah bertemu dengan orang tua harus taat dan patuh kepada mereka. Terima kasih Kanya. Terima kasih banyak juga Ya, Pak Wal. terima kasih Tata. Terima kasih juga Pak Wal. Terima kasih Dodo. Terima kasih juga Pak Wal. Iya. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan. Pagi ini kita sudah diingatkan melalui firman Tuhan mengenai pengorbanan Tuhan Yesus. Dan tadi temannya Pak Wal, Dodo, Tata dan Kanya juga sudah meresponi apa yang ia dapatkan, apa yang mereka dapatkan dari pengorbanan Tuhan Yesus. Paul berharap kalian juga memiliki pemahaman yang sama, pengorbanan yang sama mengenai pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Bagaimana? Siap menjadi anak-anak yang tangguh, anak-anak yang taat kepada Tuhan? Baik, kita akan mengakhiri cerita firman Tuhan pada pagi ini. Kita kembali mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk setiap berkat-Mu. Terima kasih untuk cerita firman Tuhan hari ini mengingatkan kami Tuhan, untuk kami mengerti bahwa Engkau mati tidak hanya untuk kami tapi untuk kita semua. Bahkan ketika kami menjalani hidup kami mau Tuhan untuk taat, setia, dan terlebih Tuhan mengasihi orang lain, keluarga dan semua orang. Bahkan Tuhan kami berani minta maaf ketika kami melakukan kesalahan. Berkati setiap anak-anak, adik-adik yang ada di rumah mereka masing-masing. Berkati Tuhan, apapun jadi cita-cita mereka, Kau sendiri akan memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus ilah. Doa dan seruan permohonan kami alaskan ke dalam tamu yang penuh kuasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, jangan lupa untuk terus bersyukur ya, karena kasih Yesus yang sudah menyelamatkan kita semua.
Dan hari ini sudah selesai untuk ibadah Jumat Agung kita. Sampai bertemu di besok Minggu. Kita akan merayakan Paskah anak bersama-sama pukul 5 sore di gedung gereja. Jangan lupa untuk datang ya. See you and God bless you.